Kembali lagi bersama kami di part kedua. Nah, langsung saja kembali ke pertanyaan ya, Bu. Saya ingin bertanya nih, Bu. Kenapa di zaman sekarang ini anak-anak itu lebih menyukai tari kontemporer dibandingkan tari tradisional? Karena mungkin sudah perkembangannya ya. Mereka itu kan menyukai hal-hal yang baru dari situ. Tapi nggak semua sih mereka itu menyukai kontemporer, nggak. Ada yang suka mendalami tradisionalnya sendiri. Iya, hanya sedikit ya, Bu. Iya, jadi mungkin hanya ingin tahu di situ apa sih, bagaimana sih gerakan kontemporer seperti itu. Berarti kalau buat untuk mendalami tari kontemporer nggak harus dari tradisional dulu ya, Bu? Langsung ke tari kontemporer langsung bisa juga, Bu? Enggak juga, karena gini, kalau kita itu modal tari itu kan tubuh. Iya. Kalau tubuh kita sudah tidak mampu, jadi sulit untuk ke kontemporer. Tuh. Kalau tubuh kita itu sudah mampu, baru kita menuju ke gerakan kontemporer di situ. Karena memang yang menitik beratkan itu kalau tari memang tubuh. Tubuhnya memang harus. Kenapa? Kita harus itu dituntut untuk latihan, olah tubuh dulu. Nah, kita diolah tubuh di situ. Barulah kita menjurus ke gerakan tari di situ. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Yang saya tahu nih ya, Bu, gerakan tari kontemporer itu vulgar gitu, Bu. Jadi ya apa memang seperti itu atau ingin memperlihatkan sesuatu itu? Menonjolkan sesuatu ya, gitu. Tidak seperti itu. Karena memang tari kontemporer itu sesuatu yang menampilkan sebuah pesan ya, pesan yang akan disampaikan. Tapi pesan itu memang harus tidak asal pesan saja. Gini, maksudnya kalau kita membuat tari kontemporer itu memang benar-benar fokus pada satu tema. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang perempuan, nah kita harus tahu perempuan itu seperti apa dari atas. Iya, mau semuanya perempuan itu orangnya lemah lembut, perempuan itu bisa juga kasar, perempuan itu ya pokoknya tentang perempuan tuh. Kalau kita akan membahas tentang indra, maksudnya ada indra mata, ada intinya fokus pada satu kesatuan atau satu tema gitu. Iya, pada tema di situ. Berarti tari kontemporer ini untuk anak-anak pun masih bisa ya, Bu? Nah, Bisa. Nah di situ juga kalau kita mau membuat garapan tari kontemporer juga harus yang dipahami oleh masyarakat. Kadang kan ada bilang tari kontemporer itu kayak tari gila. Iya bener kan? Maksudnya tarinya sendiri mungkin kita. Iya, kita nggak ngerti apa sih tari kontemporer itu gerakannya kok kayak Gitu. angin puting beliung gitu ya. Jadi kita itu harus berada di konteks yang benar-benar bisa dipahami. Gerakan tarinya dipahami oleh mahasiswa atau enggaknya siswa. Jadi dilihat dari itu. Kalau kita garap tari kontemporer nggak harus vulgar. Jadi kalau dilihat siswa takut dia, duh gimana ya nanti bajuku seperti itu juga. Kalau garap kontemporer pasti bajunya seperti itu. Kalau nari kontemporer pasti kostumnya seperti itu. Jadi mereka takut. Tuh, jadi dilihat dari ranah konteks juga. Dilihat dari Kecuali keseluruhannya ya, Bu. kecuali kalau kita nampilnya itu di luar negeri, mereka kan sudah biasa.
lepas Tuh, tuh. ya, bebas bener-bener bebas gitu. Mungkin jawaban ibu barusan mungkin berkaitan dengan yang akan ditanyakan dengan Novita. Saya mau bertanya nih Bu, mungkin Ibu tahu Mm-mm. bagaimana cara menggarap tari kontemporer? Jadi gini, kalau kita garap tari kontemporer, jangankan tari kontemporer, tari tradisional pun kita memang butuh waktu yang sangat lama. Tuh. Kita mikir dari konsep ya, Iya. dari konsepnya, temanya, kita harus benar-benar mikir. Dari gerakannya kemana? Sudah itu ke musik, musiknya menyatu tidak dengan gerakan yang kita buat. Setelah menyatu antara musik dan gerakan, kita akan melihat suasananya, komposisinya, ke arah mana. Jadi seperti itu. Itu kalau tradisional. Sebenarnya sama juga. Kalau kontemporer itu cuma nambah apa yang kita sampaikan ke orang. Jadi tari kontemporer itu tidak harus menyinggung, tidak. Semuanya ya, kita menyinggung tentang politik semuanya. Iya. Dibuat tarian, enggak. Tidak harus seperti itu. Kita itu intinya jangan. Intinya Mungkin terbawa dengan Jadi tari kontemporer itu memang tidak boleh anarkis, enggak. Memang benar sebuah garapan yang enggak hanya mungkin kalau teater itu kayak menyinggung atau mengkritik gitu ya Bu. Berarti Iya. kalau Tari, itu kadang kita hanya menampilkan keindahannya gitu. iya, bisa dari keindahannya juga. Kalau nggak indah, penonton juga Bosan ya. bosan. Iya, Iya, benar. karena kenapa? Penonton sekarang itu lebih pintar daripada kita. Benar. Iya. Di situ. Nah, kita juga harus pintar-pintarnya juga. Tapi tetap kita kalah sama yang namanya penonton. Penonton itu lebih bisa membaca apa yang kita peragakan di situ. Nah, maka dari itu, kalau kita membuat garapan kontemporer, itu memang benar-benar harus jadi dari tema, konsep, suasana antara musik dan gerak, terus pesan yang akan disampaikan, kira-kira gerakan kita itu ke publik, ke penonton, keterima apa tidak. Jadi memang nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin tahunan. Di situ. Untuk hanya satu Garapan. Nah, garapan itu kan nggak harus 1 menit, 2 menit, enggak kan? Iya. Paling sedikit itu 7 menit, 10 menit ke atas sudah di situ kan. Jadi harus benar-benar kita mencari gitu, mencari sesuatu. Seumpamanya kita mau garap tema tentang apa ya? Tentang apa ya? Apa ya? Kira-kira ya. Kita cari di Sumenep, cari di Pamekasan. Kondisi di Pamekasan seperti apa? Kondisi di Sampang seperti apa? Bangkalan seperti apa? Mungkin kalau nggak jauh-jauh di Sumenep, langsung ke desa-desa. Oh, di desa itu seperti apa? Tentang perempuan seumpamanya. Perempuan di desa Gapura seperti apa? Di desa Ambunten seperti apa? Di desa Batang-Batang seperti apa? Jadi nggak sama dengan perempuan di kota. Jadi Jadi kita harus observasi terlebih betul. dahulu ya. Nah, seperti itu. Jadi Sebelum makanya menggarap harus observasi. iya, makanya kan nggak segampang apa yang kita pikirkan. Kadang kan sekarang itu kan banyak anak-anak yang kurang paham. Maksudnya tidak paham kontemporer itu seperti apa. Kadang kan ada musik hip hop disambung, dipotong, disambung lagi tradisional. Potong lagi, disambung tari musik balet. Terus dipotong lagi musik klasik atau
sebagainya gitu. Kadang bilangnya kontemporer kayak gitu ya. Nah, itu disebut kontemporer. Nah, jadi kalau itu sih bukan kontemporer. Mungkin kolaborasi mungkin ya. Mungkin kreasi, Bu. Campuran. Kalau kreasi itu perkembangan dari tradisional dikreasikan gitu. Ada perubahan. Semisal Mbak Ila punya garapan tari apa ya? Cadeng seumpama ya. Cadeng itu bahasa Madura ya. Bahasa Madura cadeng. Nah, mau gerakannya sudah ada di situ. Gerakannya seperti ini, komposisinya seperti ini, suasana seperti ini, pesan yang akan disampaikan seperti ini. Nah, dikembangkan sama Mbak Vita. Nah, dikembangkan lagi gerakannya, dikembangkan. Yang biasanya duduk dikembangkan bisa berdiri duduk, berdiri duduk. Jadi bisa mutar, keliling. Nah, di situ yang disebut kreasi. Itu dikembangkan. Kadang kan mereka kan salah tafsir. Tuh. Dipotong-potong dibilang kontemporer. Di situ. Asal gerak itu namanya, Bu. Iya, karena memang kita memahami soal tari memang agak sulit ya. Iya. Tidak segampang apa yang kita pikirkan gitu. Mungkin kita bergerak, anggaplah Wika ya. Iya. Nah, dari kecil sampai SMA hingga SMA. Nah, hingga SMA itu belajar gerak saja. Nah, di situ. Setelah masuk ke Sanggar Lentera, barulah difokuskan untuk tahu materi. Nah, di situ kita mulai dari nol lagi. Berarti materi-materi yang sebelumnya hapus semua, Bu. Anu yang baru lagi. Membarui. Gini, maksudnya bukan Dihilangkan. materinya, tapi kalau dulu itu gerakan, fokus sama gerakan. Semisal tari anak-anak ya, tari burung, tari semut, tari apalah tentang yang bisa ditarikan oleh anak-anak. Nah, remaja tari ini, tari yapong atau sebagainya. Nah, di situ kan kita fokus sama gerak. Kita tidak tahu tari yapong itu seperti apa, asal mulanya seperti apa, tari Muang Sangkal itu seperti apa, asal mulanya seperti apa, kita kan nggak tahu, asal nari saja. Oh, bentuknya tari Muang Sangkal begini. Tuh. Nah, di sini di Sanggar Lentera barulah saya itu dituntut untuk tahu. Karena pada waktu itu nih ditanya sama senior nih, salah satu senior Sanggar Lentera. Cerita sedikit ini, Bu. Iya. Tahu nggak asal mulanya Muang Sangkal? Nah, karena saya cuma taunya gerak ya, Iya. jadi ya kayak kambing jonge ya. Diam aja ya, Bu. Maaf. Ya dituntut tuh ya. Gimana kalau kamu datengin seniman yang sudah membuat tari Muang Sangkal di situ. Dan saya ingat waktu itu seniornya kalau tidak salah Mas Fauzi sama Mas Denny kalau tidak salah itu, yang menuntut saya untuk memang benar-benar ya di situ. Nah, dari itu iya ya, saya sadar, oh iya ya, selama ini saya kan taunya cuma gerak, asal mula tari-tari ini kan saya nggak tahu. Nah, langsung saya datengin orangnya. Nah, sedikit tanya-tanya. Nah, disitulah, karena kan sedikit ilmu kita kan manfaatnya besar. Iya, Di situ. Nah, disitulah saya mulai buka-buka buku, baca-baca apa sih tari-tari kontemporer di situ. Makanya sedikit-sedikit tahu. Iya. Mungkin kalian bisa jadi penerusnya nanti. Amin. Karena memang penari itu harus pandai ya. Iya, Iya, pandai. harus bisa memahami situasi juga, ya, Bu. Betul. Sebenarnya agak riweh sih. Kita itu udah dibuat riweh, sudah dibuat kayak gini masih aja mau. Gitu. Betul ya. Iya, betul itu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Iya. Kenapa ya, Bu, ketika ada tamu nih dari mancanegara yang ditampilkan itu tarian tradisional? Bukan tari kontemporernya ya. Iya, benar. Padahal tari kontemporer itu kan sudah perkembangan zamannya gitu. Iya, Iya. benar.
Nah, gini, karena turis di sana itu lebih tertarik sama sesuatu hal yang memang benar-benar asli dan murni dari daerah itu sendiri. Semisal di Sumeneb. Nah, kita tampilkan apa yang ada di Sumeneb? Tari Muang Sangkal, atau ndaknya tari Gampung, atau ndaknya tari topeng. Nah, di situ. Kenapa kita tidak tampilkan tari kontemporer? Nah, mereka bosan. Karena sudah di YouTube udah ada, Iya. udah ada banyak Mana-mana mungkin ya ada, bisa. iya. Ya, karena memang mereka itu memang benar-benar pengen tahu, oh, hal yang beda. Nah, kalau sama ngapain mau ke Sumeneb kan Iya, gitu. iya. Di benar. sosial media pun ada gitu. Iya, Bu. mereka juga di sana banyak pertunjukan tradisional. Apa? Kontemporer sudah banyak di sana. Malah lebih suka di sana. Tuh. Apa ya, Bu? Tapi sih sebenarnya tergantung dari seksi acaranya sih. Kalau seksi acaranya pengen menampilkan tari kontemporer, Karena saya mungkin belum terlalu memahami tentang tari kontemporer, Bu. Mungkin Ibu bisa mengajari kita walaupun hanya sedikit, satu Iya, atau dua benar. gerakan gitu. Kita bisa lebih memahami lagi. Biar lebih mengetahui mana sih tari kontemporer, mana sih tari tradisional, Iya. gerakannya seperti apa. aduh gimana ya? Jadi gini, sebenarnya tari kontemporer itu memang keluar dari rasa kita, dari perasaan kita. Kalau kita memang mau menari sesuatu yang menyedihkan, itu kita akan keluar sendirinya. Kita duduk pun begini, Naluri ya, Bu. iya, naruh pakai hati. Nah, karena harus menjiwai kalau kontemporer itu, karena biar penonton juga bisa, oh, rupanya dia lagi begini. Pastikan penonton kan bisa membaca. Nyampe ya, Nah, Bu, di situ. pesannya. Nah, kalau gerakan-gerakannya, ya gimana ya? Karena bebas, ya janganlah. Tidak bisa dicontohkan. Malu. Karena Iya, mungkin benar. lagi kondisi Malu juga. deh. Malu deh kayaknya ya. Ya mungkin hanya segitu dulu, Bu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin di lain waktu lagi bisa juga, karena juga waktu sudah semakin malam, mungkin Iya, benar. kita akhiri sampai sini dulu. Oh iya, satu lagi. Oh ya. Ini, mungkin kalau kalian pengen tahu tentang gerakan-gerakan tradisional, gerakan kontemporer nih ya. Iya. Nah, mungkin di luar segmen ini ya. Oh ya benar. Iya. Mungkin di segmen yang lain Bu Ika mau menarikan tari kontemporer mungkin, atau garapannya bisa ditarikan. Jangan kalian aja. Malu. Oke, lanjut. Rigem, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita agak meriwahkan kita juga termasuk Ibu. Dan terima kasih juga atas waktunya. Oke. Mungkin hanya bisa sampai di sini dulu, dan di video selanjutnya dengan tema dan juga pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Salam.